Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita novel, yang berjudul The Regress Son of a Duke is an Assassin. Kita akan membahasnya dari chapter 37 sampai chapter 46. Gimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Saat ini, Qian Fert duduk di hadapan instruktur Silika di akademi, terdiam meski ditanya dengan antusias oleh sang instruktur. Silika, yang dikenal sebagai instruktur terhormat, berusaha membangkitkan semangat Qian dengan percakapan ringan, namun tak mendapatkan respons yang diinginkannya. Qian merasa Silika hanya mengikut protokol tanpa perhatian tulus padanya, terutama sebagai anggota bangsawan yang tak dianggap berharga. Silika menyebut Kranz, kakak Qian, yang dianggap sukses di akademi, dan menyarankan Qian mencari bantuannya. Namun, Qian tahu betapa kejamnya Kranz, sehingga saran itu hanya menambah luka di hatinya. Emosinya meluap, dan ia mengepalkan tangan dengan kuat. Silika meminta maaf dengan nada yang terdengar lebih seperti ejekan daripada ketulusan. Kemudian, Silika menunjukkan ketertarikan pada atribut kegelapan Qian yang sebesar 84%, sebuah atribut yang jarang dan memiliki potensi tak terbatas. Kata-kata Silika yang awalnya terdengar hampa, mulai menyentuh hati lembut Qian yang berusia 11 tahun. Ini adalah pertama kalinya seseorang menunjukkan harapan padanya, meskipun ia tidak menyadari bahwa harapan Silika bukan untuk kebaikannya, tetapi untuk menjadikannya pembunuh yang kejam. Saat matahari terbenam, Qian berjalan di jalanan Luen, merenung tentang hubungan masa lalunya dengan Silika. Mereka tiba di tempat yang gelap dan lembab, penuh dengan suasana yang berat. Silika membuka pintu dengan bola mana dan memintanya masuk terlebih dahulu. Qian terus berjalan, menyadari bahwa ia tidak dibatasi dan bisa kembali kapan saja. Tiba-tiba, bilah tajam terbang ke arahnya dari kegelapan. Qian dengan sigap menghindar dan menciptakan spiral energi untuk melawan bilah tersebut. Setelah mengalahkan bilah yang menyerangnya, Silika tersenyum puas dan mengatakan jebakan itu ringan. Qian, tanpa ragu, maju lebih jauh ke dalam tempat tersebut, berhadapan dengan 6 pembunuh yang memegang pedang beracun. Pertarungan sengit terjadi, dengan Qian menggunakan kecakapannya untuk mengalahkan para pembunuh satu persatu. Silika tetap diam, mengamati dari kejauhan, menunggu langkah selanjutnya. Setelah mengalahkan ke-6 pembunuh, Qian melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah alun-alun besar, di mana 4 pembunuh tangguh lainnya muncul. Keempat pembunuh tersebut menyerang secara bersamaan dengan pedang yang melengkung seperti bulan sabit. Qian, dengan tenang, menunggu hingga mereka mendekat sebelum melepaskan gelombang energi merah yang menghancurkan formasi mereka. Silika yang mengamati dari jauh, mengintervensi ketika melihat situasi mulai memburuk. Para pembunuh membuka jalan atas perintahnya, dan mereka melanjutkan perjalanan. Setelah 5 menit berjalan, Qian tiba di koridor sempit di mana 2 pembunuh lain menunggunya dengan senjata cakar yang ganas. Pertarungan kembali terjadi, dengan Qian menggunakan kekuatan kabut yang dipelajarinya untuk mengalahkan mereka. Saat situasi semakin genting, Silika menunjukkan wajah yang penuh kegembiraan, mengungkapkan kebahagiaannya melihat kekuatan Qian yang sesungguhnya. Di matanya, tidak ada sedikit pun rasa permusuhan, melainkan rasa senang yang tulus, seolah dia benar-benar senang. Menginginkan adalah konsep sosial yang manusia tidak akan pernah bisa sepenuhnya puas, tidak peduli seberapa banyak mereka mencapainya. Namun, hasrat bisa menjadi kekuatan terbesar atau terburuk yang dimiliki seseorang, tergantung pada keadaan. Di antara motivasi manusia yang paling berbahaya, keserakahan akan harta benda dan nafsu seksual sering disebut-sebut. Namun, ada satu lagi yang ingin ditambahkan, keinginan untuk berperang,
atau nafsu bertarung. Silika Nigriti, pemimpin kabut, adalah sosok yang penuh dengan nafsu bertarung ini. Pada siang hari, dia adalah seorang instruktur akademis yang dihormati, tetapi pada malam hari, dia adalah pemimpin tangguh yang memimpin para pembunuh. Dia dikenal karena keinginannya untuk bertempur dan menjadi lebih kuat melalui setiap pertarungan. Silika, yang telah melihat potensi besar dalam Qian Fert, pemuda penerus, menunjukkan keinginannya yang kuat untuk menguji kemampuannya dalam pertarungan. Meskipun Qian bingung dengan permintaan Silika, dia terpaksa melawan karena desakan kuat Silika yang tidak bisa dibujuk. Dalam ruang ilahi yang diciptakan oleh Lord Aeru, Silika menantang Qian. Meskipun tempat ini berada di jantung Luen, sebenarnya itu adalah ruang yang diciptakan oleh kekuatan para dewa, sehingga tidak ada dampak buruk dari pertempuran di luar ruang tersebut. Di tengah pertempuran, energi kuat dari Qian menarik perhatian Kaeram, roh bela diri ilahi yang terikat pada Qian. Kaeram, yang telah lama tidak muncul sejak masuk akademi, kini menampakkan dirinya dalam wujud fisik penuh. Penampilannya menarik perhatian semua anggota kabut yang segera berlutut sebagai tanda penghormatan. Silika, yang terkejut dengan kemunculan Kaeram, mencoba beralasan bahwa pertarungan ini adalah proses verifikasi untuk memastikan Qian adalah penerus yang sebenarnya. Namun, Kaeram yang marah tidak menerima alasan tersebut dan menantang Silika untuk bertarung langsung dengannya. Silika menerima tantangan tersebut dengan penuh semangat, menunjukkan betapa dia mendambakan pertarungan yang sesungguhnya. Namun, situasi berubah ketika suara agung Lord Aeru memerintahkan mereka untuk membawa Qian ke altar. Semua mata tertuju pada satu titik, dan pertempuran dihentikan seketika. Qian, yang telah dipanggil oleh pemilik mutlaknya, kini menghadapi nasib yang lebih besar di altar. Orang-orang sering berkata, Dewa Kabut Hitam berusaha mengingkari martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka percaya bahwa Dewa Kabut Hitam menghasut perbuatan buruk dan mencoba membenarkannya seolah-olah itu adalah hal yang benar. Namun, Dewa yang Qian Fert kenal berkata sebaliknya, itu karena mereka menginginkannya. Aku hanya memberi kekuatan untuk memenuhi keinginan tulus dari mereka yang tidak bisa bangkit. Benar dan salah ditentukan oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Dewa yang Qian kenal bukanlah tidak bertanggung jawab, hanya berbeda dari ekspektasi umum. Dia membuang martabatnya sebagai dewa hanya untuk menjaga manusia yang percaya dan mengikutinya. Inilah yang Qian sebut sebagai dewa yang tercela. Di tepi ruang ketuhanan, di mana kehadiran transendensi terasa, ada sebuah altar yang mirip dengan tempat Kaeram tidur. Dikelilingi oleh kabut hitam, terdapat sosok samar seseorang yang duduk di altar, seolah-olah sudah menunggu kedatangan Qian. Sosok tersebut adalah Dewa Kabut Hitam, Aeru. Aeru memulai percakapan dengan pertanyaan langsung, apakah kamu tahu siapa aku? Qian menjawab tanpa ragu, Dewa Kabut Hitam, Aeru. Aeru melanjutkan dengan pertanyaan lain, siapa namamu? Qian menjawab, Qian Fert. Aeru kemudian bertanya sejak kapan Qian mengetahui dirinya adalah penerus. Qian menjelaskan bahwa dia menyadari hal ini sejak setahun lalu, tepat saat dia kembali ke masa lalu dan mendapatkan batu kabut. Aeru menjelaskan bahwa ada dua cara untuk menjadi penerus. Pertama, ketika Aeru secara pribadi menunjuk seorang penerus dan memberikan batu kabut. Kedua, ketika seseorang dengan kualifikasi penerus muncul di dunia dan batu kabut menemukan jalannya ke arah mereka. Qian termasuk dalam kategori kedua. Aeru tampak bingung namun puas, karena Qian yang sekarang muncul seperti orang asing dari waktu lain. Qian yang seharusnya dilibatkan dalam setiap langkah proses penerus tiba-tiba muncul lengkap. Aeru menegaskan bahwa kekuatannya sebagai dewa sudah lama dilucuti, dan jika Qian menginginkan makhluk transenden yang maha kuasa, dia datang ke tempat yang salah.
Qian kemudian menunjukkan permata pedang suci Durandal, yang dia peroleh dari kuil cahaya saat membawa Kaeram. Meski tidak berguna bagi Qian, permata itu mungkin berharga bagi orang lain di masa depan. Aeru, merasa nyaman dengan penerus yang sudah terbentuk, beralih menanyakan niat Qian dengan kekuatan tersebut di masa depan. Qian menyatakan bahwa dia akan melakukan pekerjaan pemurnian dan memperbaiki semua yang seharusnya dia lakukan tetapi tidak bisa, sebelum akhirnya memenuhi keinginan Aeru. Aeru terdiam cukup lama sebelum menjelaskan bahwa dunia telah banyak berubah karena keberadaan Qian dan menasihatinya untuk melihat sekeliling, karena mungkin ada banyak orang yang telah tersentuh tangan Qian dan akan kembali untuk membantunya. Aeru kemudian beralih kepada Kaeram, menyebutnya putrinya dan mencoba mendekat. Kaeram, yang merasa terancam, segera bereaksi defensif. Aeru memberi Kaeram sebagian dari kekuatan hidupnya untuk membantu mempertahankan perwujudan lengkapnya di masa depan tanpa menguras kekuatan hidup Qian. Meski Kaeram menolak bantuan Aeru, dia tetap menerima transfer energi ilahi yang besar, memungkinkan dia untuk mempertahankan perwujudan tanpa terlalu membebani Qian. Pertengkaran kecil terjadi di antara mereka, tetapi Aeru tetap tenang, menampakkan hubungan yang rumit namun penuh rasa sayang. Keesokan harinya setelah pertemuan dengan Aeru, hari itu adalah satu hari sebelum pembukaan resmi akademi. Bagi para siswa, hari itu adalah waktu untuk mempersiapkan berbagai perlengkapan yang diperlukan untuk kehidupan akademi, termasuk buku pelajaran. Namun, bagi Qian Fert, mahasiswa baru yang sudah memiliki banyak pengalaman, dia bahkan belum membeli buku pelajaran. Saat Qian bersiap untuk pergi, Brian, pelayan setianya, menanyakan situasi yang tidak biasa di depan mereka. Qian hanya bisa meminta maaf karena tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi itu. Di ruang tamu, Kaeram, seorang dewa yang berwujud fisik berkat Aeru, duduk santai di sofa dan mengomentari kejadian pagi itu. Di hadapannya, Silika, seorang instruktur akademi, berdiri dengan penuh keyakinan sambil membawa buku teks. Mereka berdua berdebat dengan sengit tentang apakah tindakan membawa buku teks langsung ke asrama siswa adalah hal yang wajar. Kaeram memperingatkan Silika untuk lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan, sementara Silika menanggapi dengan keras bahwa tindakan mereka adalah demi pendidikan yang lebih baik. Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, Qian hanya bisa mengamati dengan bingung. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyelinap keluar dari situasi yang semakin tidak nyaman itu. Brian bertanya apakah Qian akan pergi minum di kedai, dan Qian membenarkannya, meminta Brian untuk memberitahu siapapun yang bertanya bahwa dia tidak tahu kemana Qian pergi. Dengan demikian, Qian meninggalkan istana dan berjalan melalui jalanan Luen yang cerah di pagi hari. Kota Luen yang berdekatan dengan perbatasan tiga kerajaan tampak sangat hidup dengan perdagangan dan perniagaan yang berkembang. Meskipun Qian awalnya berniat membeli buku pelajaran, kehadiran Silika membuat persiapan itu tidak lagi diperlukan. Qian merasa tenang berjalan di bawah langit biru yang cerah, merasakan kedamaian yang jarang ia rasakan dalam hidupnya. Meskipun hidupnya penuh dengan kekerasan dan intrik, momen ini memberikan sedikit rasa manusiawi dalam dirinya. Dia menuju taman alam Luen yang terkenal, tempat yang dipenuhi bunga-bunga yang mekar penuh di bawah sinar matahari. Duduk di bangku, Qian mengagumi keindahan taman itu, meskipun pikirannya terus terganggu oleh kenangan masa lalunya yang penuh kekerasan. Tiba-tiba, dia merasakan bau jahat yang terpancar dari emosi seseorang. Di arah jam 11 dari bangkunya, di bawah pohon yang rimbun, dia melihat 4 anak laki-laki yang seumuran dengannya. 3 dari mereka tampak seperti pengacau yang sedang menyiksa anak laki-laki lain yang bersandar di pohon. Qian menyadari bahwa anak laki-laki yang diintimidasi itu kemungkinan adalah bangsawan kehormatan, seorang anak biasa yang diangkat sementara menjadi bangsawan untuk bisa bersekolah di Royal Academy.
Intimidasi seperti itu adalah hal yang umum di antara para bangsawan murni yang tidak nyaman dengan kehadiran bangsawan kehormatan. Meskipun menyaksikan tindakan kejam itu, Qian ragu untuk turun tangan. Dia tahu bahwa bantuan yang setengah hati hanya akan memperburuk keadaan bagi korban. Namun, ketika dia melihat anak laki-laki berambut pirang mencoba memaksa bola mana merah ke dalam mulut korban, dia tahu ini lebih dari sekadar intimidasi. Tepat saat bola mana itu hampir masuk ke mulut korban, sebuah suara lantang terdengar, menantang para pengacau kecil itu. Seorang gadis dengan rambut perak, mengenakan seragam akademi, muncul dan mengecam tindakan mereka. Gadis itu adalah Arin Severlerus, putri kelima Kekaisaran Usif. Dengan penuh keberanian, dia mengutuk para pengacau kecil itu, menegur mereka atas tindakan kejam mereka dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Dengan munculnya Arin, para pengacau kecil itu mundur, tampak takut menghadapi bangsawan yang tak biasa ini. Dalam mata Arin, terlihat keganasan yang belum pernah Qian lihat sebelumnya, menandakan bahwa dunia belum sepenuhnya tidak berperasaan, dan masih ada harapan di tengah-tengah ketidakadilan. Putri Arin merasakan kesedihan mendalam melihat situasi yang terjadi di hadapannya. Seorang anak laki-laki diintimidasi oleh sejumlah siswa, sementara orang-orang di sekitarnya menutup mata terhadap kejadian tersebut. Tak seorang pun yang berusaha membantu anak itu. Putri Arin bisa menebak alasan anak laki-laki tersebut diintimidasi. Mungkin karena dia adalah seorang siswa teladan yang diterima di akademi meski hanya seorang rakyat biasa. Beberapa siswa, yang tidak dapat menerima hal ini, muncul untuk mempermalukannya. Arin telah menduga bahwa akademi kerajaan tidak akan sepenuhnya damai, tetapi tidak pernah membayangkan keadaannya akan seburuk ini. Upaya memaksa bola mana masuk ke dalam mulut seseorang sudah melampaui batas intimidasi. Itu sudah seperti percobaan pembunuhan. Meski dia tahu bahwa menjalin hubungan baik dengan para bangsawan adalah penting, perilaku seperti ini tidak dapat diterima. Jika tidak ada orang lain yang mau bertindak, dia sendiri yang akan melakukannya. Saya Barret Louis Semil, putra tertua Duke Louis Semil dari Kerajaan Garam. Dan siapakah kamu? Siswa berambut pirang itu memperkenalkan diri dengan angkuh dan meminta perkenalan resmi dari Arin. Saya Putri Arin Severlerus dari Kekaisaran Usif. Nama dan gelar yang diucapkan Arin membuat Barret tersentak sesaat, tetapi kemudian dia tersenyum dengan seringai tidak menyenangkan. Oh, jadi kamu adalah putri dari Kekaisaran Usif. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Sayangnya, saya sedang tidak ingin berbasa-basi saat ini. Anda harus menjelaskan situasi ini. Barret mengangkat bahu, seolah tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Sepertinya ada kesalahpahaman. Kami hanya bersenang-senang. Itu bukan penindasan. Kamu tidak tahu malu. Saya menyaksikan perilaku kejam Anda dengan mata kepala sendiri, namun Anda mengklaim itu bukan penindasan. Bagaimana kalau kita bertanya langsung padanya? Barret menjambak rambut anak laki-laki itu dan bertanya dengan nada kurang ajar, angkat bicara. Apakah kami menindasmu? Anak laki-laki itu ragu-ragu, namun di bawah ancaman Barret dia akhirnya berkata, aku tidak diintimidasi. Arin meragukan telinganya, apa katamu? Saya tidak diintimidasi. Jadi tolong jangan khawatir dan pergi saja. Namun, Arin cepat mengerti. Kata-kata itu adalah pertanda bahwa anak laki-laki itu memohon agar Arin tidak terlibat dan segera melarikan diri dari situasi ini. Kamu tidak perlu bersembunyi. Siapapun dapat melihat bahwa Anda sedang diintimidasi. Jika kebetulan orang-orang ini mengancam Anda. Hehehe, tawa sinis Barret membuat Arin bergidik. Ancaman. Kata-katamu agak berlebihan. Selain kesalahpahaman, saya mulai merasa tidak nyaman. Barret terkekeh, dan Arin menggigit bibirnya karena marah. Bahkan jika kamu seperti itu,
menganggap siswa yang tidak bersalah dan memperlakukannya sebagai pengganggu dan pemeras itu terlalu berlebihan, bukan begitu? Jika saya tidak menerima permintaan maaf, saya akan sangat kecewa. Barret meraih dadanya, berpura-pura seolah-olah dia terluka. Saat Barret menggerakkan tangannya seolah memberi perintah, beberapa pria yang bersembunyi di balik pepohonan menampakkan diri. Mereka mengenakan pakaian biasa namun bersenjatakan pedang, tampak seperti pengawalnya. Pada titik ini, para ksatria penjaga Arin yang menunggu muncul dan menghadapi mereka, menambah ketegangan yang halus namun membara. Arin, setelah mengumpulkan tekadnya, angkat bicara lagi. Sangat baik. Sebaliknya, aku akan membawa anak ini bersamaku. Kecuali dia adalah agresor, saya tidak yakin bagaimana cedera ini bisa terjadi, tapi saya akan bertanggung jawab atas penyembuhannya. Saat Arin mengulurkan tangan untuk menopang lengan anak laki-laki itu, Barret meraih lengan Arin. Sepertinya kamu tidak mengerti kata-kataku. Barret menatap Arin dengan ekspresi yang sangat serius, ketidaknyamanannya terlihat jelas di wajahnya. Para ksatria, sejenak, bersiap menghunus pedang mereka, tapi Arin mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Sepertinya kamu yang tidak mengerti, Barret. Haruskah aku secara resmi meminta penyelidikan dari akademi? Kamu benar-benar seorang putri yang naif. Siapa yang akan memperhatikan orang biasa seperti dia hanya karena kamu memperhatikannya? Aku tidak menemukan rasa bangga padamu. Jika para bangsawan, yang mempunyai kewajiban moral untuk memberi contoh lebih dari siapapun, tidak tertarik dengan masalah ini, lalu siapa yang harus mengambil tindakan? Barret menunjukkan seringai, mengejek secara terbuka. Arin merasa sangat tidak nyaman namun tetap tenang. Hehehe. Baiklah, kali ini yuk langsung saja sobat jawab. Ayo Resimus, angkat bicara. Apakah kamu ingin menyembuhkan lukamu dengan sang putri di sini? Sekali lagi, Barret menyampaikan pertanyaan itu kepada anak laki-laki itu, yang ragu-ragu dan melihat sekeliling. Arin, sambil meraih tangannya, berkata, tidak perlu lagi menanggung absurditas seperti itu. Saya akan menjamin Anda sebagai putri kekaisaran Usif. Jadi, ikutlah denganku. Saat anak laki-laki itu gemetar karena emosi yang kompleks, tiba-tiba, langkah kaki bergema dari depan. Arin, yang terkejut, tiba-tiba berdiri sambil menutup mulutnya. Bahkan Barret pun terkejut, sepertinya tidak menyadari kedatangan pria misterius ini. Seorang pria muda, tampaknya seumuran dengan mereka, muncul dan menatap tajam ke wajah anak laki-laki itu. Situasinya berlangsung cukup menarik, pikir Qian. Tiga bangsawan melecehkan rekannya yang menyedihkan, putri kekaisaran melangkah masuk karena tidak tahan melihatnya, dan bahkan seorang teman biasa menasihati untuk tidak khawatir tentang pelecehan tersebut. Meskipun suasananya meningkat, bahkan para ksatria penjaga tidak bisa berbuat banyak di dunia nyata. Yang agak mengejutkan adalah Arin, sang putri, menunjukkan sikap yang lebih tegas dari yang diharapkan. Dibandingkan dengan keraguan-raguan dan ketidakdewasaannya setahun yang lalu, dia tampaknya telah berkembang secara signifikan. Saat Qian mendengar nama itu, Barret Louis semil, kenangan masa lalunya membanjir kembali. Barret cukup terkenal bahkan di kehidupan masa lalunya karena kepribadiannya yang bermasalah. Pertarungan yang mungkin terjadi cukup menarik, tapi kemudian, teman biasa itu, wajahnya tampak familiar. Meski Qian tidak pandai mengingat wajah, ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatiannya. Mungkinkah Qian memiliki hubungan dengannya dari kehidupan sebelumnya? Rasanya seperti bertemu seseorang yang akan menyulitkannya di masa depan. Bicaralah, Resimus. Apakah kamu ingin menyembuhkan lukamu dengan sang putri di sini? Nama yang diucapkan oleh anak pirang itu menarik perhatian Qian. Resimus. Mungkinkah itu Resimus yang sama yang Qian kenal? Pedang terbesar di benua Eropa, Resimus.
Anak laki-laki yang saat ini duduk dengan canggung, apakah dia Resimus yang sama? Hah, itu tidak mungkin benar. Itu mungkin hanya kebetulan dalam nama. Namun, saat Qian melihat lebih dekat, dia menyadari sesuatu. Anak laki-laki itu sebenarnya adalah seorang perempuan. Resimus yang Qian sebutkan tadi adalah seorang wanita. Dilihat dari rambut pendek dan ciri-ciri maskulinnya, orang-orang di sekitar pasti salah mengira dia adalah laki-laki. Namun, meski terluka, tatapannya tetap tegas dan tak tergoyahkan. Anak laki-laki ini, atau lebih tepatnya, gadis ini, dia adalah Resimus yang Qian kenal. Sai, Qian, bagaimana? Oh, sudah lama tidak bertemu, Yang Mulia. Mungkin terkejut dengan pertemuan yang tiba-tiba itu, Putri Arin tergagap mendengar kata-katanya. Qian. Alis anak pirang itu berkedut saat mendengar nama Qian. Apakah Anda Qian Vert, anak bungsu Duke Vert? Dari reaksinya, sepertinya dia mengenaliku. Ah, kalau dipikir-pikir lagi, dia pasti punya hubungan denganku juga. Baik Resimus, pedang besar benua, dan si gila Baret Louis Semil. Aku membunuh mereka berdua. Terutama Baret, saya membunuhnya dengan cukup brutal. Putra tertua dari keluarga Louis Semil, keluarga dari pihak ibu dari Raja Kerajaan Garam saat ini dan kekuatan yang kuat di kerajaan tersebut. Terlahir sebagai anak bungsu, ia mendapat segala perhatian dan kasih sayang dari keluarganya. Masalahnya adalah jumlahnya terlalu banyak. Ia menjadi sosiopat sejak usia dini, mabuk oleh rasa kekuasaan. Mengalahkan orang yang tidak berdaya adalah hobinya, mengaku menawarkan makanan kepada pengemis hanya untuk memberi mereka kotoran, dan bahkan mempraktikkan sihir dengan menggunakan hewan sebagai sasaran. Dia adalah seseorang yang melakukan tindakan yang di luar pemahaman manusia biasa, seolah-olah itu hanya rutinitas. Sifat kejamnya meluas hingga dia bahkan membunuh lawannya selama duel sihir, namun hal itu pun diabaikan berkat pengaruh keluarganya. Tentu saja, mereka yang mengenalnya tahu bahwa Baret memang berniat membunuh lawannya sejak awal. Jadi, aku membunuhnya, dengan dalih membersihkan kabut. Setelah menerima tindakan disipliner, dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya, saya menyergapnya, melakukan kekejaman yang sama seperti yang telah dilakukannya. Pada awalnya, dia menolak untuk menyerah pada perlakuan seperti itu, namun seperti yang mereka katakan, orang-orang sering tidak menyadarinya sampai mereka terkena pukulan keras. Setelah penyiksaan, dia tidak memohon untuk diampuni. Dia memohon untuk dibunuh, tangannya yang terpenggal memohon sampai lelah. Saya telah mendengar banyak cerita. Kaulah yang selamat dari garis depan yang mengerikan itu, bukan? Aku mengangguk dalam diam. Apakah kamu berencana untuk campur tangan dalam situasi ini juga? Kami sudah mengatakannya sebelumnya, bukan kami yang menyiksa siswa ini. Saya pernah mendengar sesuatu tentang itu. Sesuatu tentang hiburan. Mungkin tidak nyaman dengan tanggapanku yang belak-belakan, ekspresi Baret menegang. Memainkan game yang memaksa manamu masuk ke mulut seseorang, itu adalah game yang belum pernah kudengar, tapi menurutku itu lucu bagimu. Yah, sesuatu seperti itu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mencobanya denganku? Dengan jentikan tangannya, bola mana hitam muncul. Wajah anak laki-laki yang melihatnya langsung mengeras. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak akan menggunakannya? Apa maksudmu? Baret menatap Qian dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Namun, tatapan tajam Qian tidak menunjukkan keraguan. Ini bukan hanya tentang intimidasi. Ini tentang kebanggaan dan moralitas kita sebagai manusia. Jika kamu bersikeras bahwa ini hanyalah permainan, maka tunjukkan pada kami bagaimana permainan itu dilakukan, tantang Qian. Baret terdiam, tatapannya berpindah antara Qian dan bola mana hitam yang ada di tangannya. Sementara itu,
Arin tetap berdiri dengan sikap tegas, menunjukkan bahwa dia tidak akan mundur. Aku tidak takut pada ancamanmu, Qian Ver. Tapi jika ini adalah cara untuk mengakhiri kebodohan ini, maka aku akan menerima tantanganmu, kata Barret dengan nada penuh kebencian. Pertarungan akan segera dimulai, dengan dua pihak yang saling berseteru, menunjukkan bahwa pertarungan ini lebih dari sekadar permainan kekuasaan. Ini adalah pertempuran moral dan keadilan, yang akan menentukan nasib mereka di akademi. Di pusat penyembuhan yang terletak di jantung kota Luen, Resimus sedang menjalani perawatan intensif setelah diserang oleh sekelompok preman. Dia dibawa ke sana oleh Putri Arin yang menemukan Resimus dalam kondisi mengenaskan. Luka-luka fisiknya yang parah seperti patah tulang, gegar otak ringan, dan organ dalam yang rusak membutuhkan istirahat dan stabilisasi yang serius. Meskipun sudah menerima perawatan, Resimus masih terlihat gelisah, mencerminkan trauma mendalam yang dialaminya. Jika tidak apa-apa, bolehkah aku bertanya kapan mereka mulai mengganggumu? Tanya Putri Arin dengan lembut. Resimus ragu sejenak sebelum menjawab. Sejak aku tiba, sepertinya mereka sengaja mengincarku. Dia menjelaskan bahwa para pelaku mencoba memaksakan bola mana mereka ke dalam mulutnya, sebuah bentuk penyiksaan yang baru didengarnya. Andai saja Putri Arin tidak muncul tepat waktu, Resimus mungkin akan berada di unit perawatan intensif sekarang. Putri Arin terkejut dan prihatin mendengar hal ini, mencoba mencari solusi untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Aku sudah penasaran sejak tadi, Resimus mengalihkan pandangannya ke arah Qian, yang ikut mendampingi Putri Arin. Apakah kamu tahu? Tanya Resimus. Qian tersenyum tipis, mengingat siapa Resimus sebenarnya. Resimus Klein adalah pedang terbesar di benua Eropa, seorang ksatria yang mencapai alam dewa dengan ilmu pedangnya yang luar biasa. Namun, Resimus tidak pernah menyadari bahwa ia dibunuh oleh Qian di kehidupan sebelumnya atas perintah kekaisaran. Qian memilih untuk tetap tenang dan menjawab, aku hanya mengira kamu mirip dengan seseorang yang dulu kukenal. Tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Putri Arin mencoba memperbaiki suasana dengan bertanya, ngomong-ngomong, Resimus, bagaimana kamu bisa masuk ke Royal Academy? Saya mendengar mereka secara khusus merekrut orang-orang dengan bakat luar biasa di antara rakyat jelata, dan instruktur membuat pilihan khusus. Apakah kamu mengalaminya? Resimus menjelaskan bahwa dia dipilih oleh instruktur Jade untuk ilmu pedangnya. Namun, sehari sebelum mendaftar, Jade tiba-tiba dikeluarkan dari akademi, meninggalkan Resimus tanpa sponsor. Begitu, jadi, di mana kamu tinggal sekarang? Tanya Putri Arin lebih lanjut. Resimus menjawab dengan pelan, aula komunal. Sebuah asrama khusus untuk rakyat jelata yang jauh dari fasilitas nyaman yang dinikmati para bangsawan. Tanpa perlindungan dan perhatian yang memadai, Resimus menghadapi banyak kesulitan. Qian, menyadari situasi ini, memberikan saran kepada Putri Arin, lalu mengapa kamu tidak membawanya bersamamu? Bawa dia secara pribadi dan jadikan dia punggawa. Lagi pula, tidak ada aturan di akademi yang mengatakan kamu tidak bisa tinggal di kediaman orang lain selain di kediamanmu sendiri. Putri Arin terkejut dengan saran ini, tetapi Qian menekankan bahwa Resimus memiliki keterampilan luar biasa dalam ilmu pedang dan bisa menjadi pelindung pribadi yang berharga di masa depan. Setelah berdialog singkat, Putri Arin setuju dan menawarkan tempat tinggal serta perlindungan kepada Resimus. Resimus, yang semula bingung dengan tawaran ini, akhirnya menerima setelah menyadari ketulusan dan niat baik Putri Arin. Dengan air mata yang mengalir, dia bersandar ke pelukan sang putri, merasa bahwa dia telah menemukan penyelamatnya. Setelah merasa tugasnya selesai, Qian meninggalkan kamar rumah sakit. Dia percaya bahwa meninggalkan Resimus di sisi Putri Arin adalah keputusan yang tepat.
Dia berharap pohon muda yang kini sedang tumbuh akan menjadi kekuatan yang kuat di masa depan. Di tempat lain, Barret berhadapan dengan kemarahan dan kebenciannya sendiri. Arin Severlerus, menguliahiku, hanya cangkang putri kelima. Barret menggeram marah. Dia tidak bisa menerima bahwa putri kelima, yang seharusnya tidak memiliki otoritas nyata, berani menentangnya. Qianfert. Nama itu membuat kemarahannya semakin membara. Tidak pernah sebelumnya ada seseorang yang memandangnya dengan begitu merendahkan. Dengan amarah yang meluap-luap, Barret menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dengan pedangnya. Dia berjanji dalam hati untuk membalas dendam pada semua orang yang telah membuatnya marah. Dalam pikirannya, dia membayangkan masa depan di mana dia membuat mereka menderita seperti yang dia rasakan sekarang. Ini tidak akan berhasil. Ini tidak bisa diterima. Barret menggeram, menggiling segala sesuatu menjadi debu. Barret tersenyum puas saat melihat puing-puing yang hancur, mengisyaratkan masa depan kelam bagi mereka yang berani menentangnya. Royal Academy memulai semester baru dengan antusiasme. Kelas pertama tahun ini difokuskan pada teori, membangun fondasi untuk pendidikan selama 6 tahun ke depan. Topik yang diajarkan meliputi dasar-dasar pemanfaatan mana, prinsip sihir pemula, dan ilmu pedang volume 1. Selain itu, ada juga mata pelajaran seperti sejarah benua, matematika, geografi, sastra, dan lainnya, yang mungkin dianggap membosankan oleh sebagian orang. Qianfert, seorang mahasiswa baru, menyadari pentingnya teori ini, namun menganggap bahwa penerapan praktis lebih relevan bagi dirinya. Dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai seorang pembunuh, mempelajari teori dasar kembali terasa tidak ada artinya. Yang lebih penting baginya saat ini adalah selembar kertas berisi arahan dari Silika, sang pemimpin organisasi. Arahan tersebut menunjukkan target pemurnian baru, Zikerman Albas. Zikerman Albas adalah seorang tokoh penting di Kekaisaran Usif, memegang gelar Viscount dan mengendalikan semua bisnis di Kekaisaran. Meskipun dikenal karena kedermawanannya, arahan tersebut mengungkap berbagai kekejaman yang dilakukannya, terutama terkait operasi pasar budak. Tindakan Zikerman ini sangat keji, terutama karena perdagangan manusia dilarang oleh ajaran Dewa Cahaya Lumendel. Sambil memeriksa arahan itu, Qian mendengar langkah kaki berat dari tangga. Jelas bahwa ia tidak berada di ruang kelas. Dia berada di teras atap di puncak istana kerajaan, sebuah taman yang tertata rapi dengan angin yang bertiup lembut, tempat yang sempurna untuk menghabiskan waktu sendirian. Langkah kaki itu semakin mendekat dan terdengar semakin berat. Pintu teras tiba-tiba terbuka dengan keras. Di sana berdiri seorang pria jangkung dengan kulit kasar, bahu dan otot yang tegas. Pria ini bukanlah seorang murid biasa. Qian menduga dia adalah seorang ksatria pelindung. Namun, pria itu memanggil namanya, menunjukkan bahwa dia mengetahui identitas Qian. Lambang emas di dadanya, mengingatkan pada terik matahari, menandakan bahwa dia adalah Pangeran Set Saharkan dari Kerajaan Spanyol. Set Saharkan, yang dikenal sebagai Pangeran Pasir, adalah pewaris tahta Kerajaan Spanyol dan salah satu tokoh paling berpengaruh di benua ini. Dia adalah pangeran pertama yang memiliki kekuatan atribut magis, pasir, sebuah kekuatan yang dikatakan diberikan oleh dewa. Qian tidak ingat pernah bertemu dengannya di kehidupan sebelumnya, namun sekarang mereka bertemu di teras ini. Set, dengan fisiknya yang luar biasa, tampak terkesan dengan prestasi fisik Qian. Dia mendengar rumor tentang Qian yang membunuh monster, meskipun Qian hanya mengamati pertarungan dari jauh. Set kemudian menantang Qian untuk berduel formal. Qian menjelaskan bahwa duel tanpa izin dilarang di akademi, dan jika Set ingin berduel, dia harus melamar secara resmi di kantor administrasi. Set, yang tampaknya tidak mengetahui peraturan ini, segera berlari menuju kantor administrasi untuk melamar duel. Qian,
Menyadari situasi yang merepotkan ini, kembali memikirkan tugasnya. Sementara itu, di kota selatan Brenu di Kekaisaran Usif, Zickerman Albas berada di sebuah ruangan dengan jeruji besi kotor. Setelah menerima laporan dari bawahannya, Zickerman memeriksa sesuatu yang terbungkus kain warna-warni di dalam peti emas. Benda itu, yang dianggap sebagai barang terbaik dalam 40 tahun bisnisnya, disiapkan untuk pertunjukan besar. Zickerman, yang tidak menyadari bahaya yang mungkin mengintai, dengan hati-hati menyimpan kembali benda tersebut di dalam peti. Di saat yang sama, energi tak terlihat dan tidak berwarna mulai muncul dari dalam peti, menandakan sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya sedang terjadi. Matahari mulai terbenam, langit semakin gelap, dan biasanya ini adalah waktu ketika semua makhluk kembali ke tempat perlindungan mereka. Namun, tidak di sini. Semakin malam, semakin banyak orang berkumpul di satu titik, menunjukkan tanda-tanda memiliki uang di saku mereka. Mereka berkumpul seolah-olah ada janji tertentu, memasuki gedung besar di hadapan mereka satu persatu. Pemimpin operasi, Silika, menatap dengan senyum sambil berkata, "Meskipun ini operasi pemurnian pertama, kamu tidak terlihat tegang, kan?" Tokoh utama, seorang agen muda yang terampil, menjawab dengan tenang, "Yah, begitulah adanya. Apa gunanya mengirim agen tingkat atas untuk tugas pertama?" Silika, pemimpin dari kelompok bernama Mist, mengangkat ibu jarinya, menunjukkan bahwa semua baik-baik saja. "Saya tidak cukup bodoh untuk mengirim anggota ke misi tanpa peluang sukses," katanya dengan yakin. Mereka berada di Brenu, sebuah kota di selatan kerajaan Usif. Misi mereka adalah membunuh Zickerman Albas, seorang pedagang tidak bermoral yang mengoperasikan pasar budak untuk kekaisaran. Tim mereka terdiri dari 5 orang, termasuk Silika dan agen muda tersebut. Tim kecil ini ditugaskan untuk membunuh target mereka secara diam-diam dan tanpa jejak. Namun, operasi ini tidak seperti biasanya. Mereka diminta untuk membunuh seseorang yang menjadi pusat perhatian di tempat ramai. Agen muda tersebut merasa ini adalah misi yang tidak biasa bagi Mist, yang biasanya melakukan operasi lebih rahasia. Silika menjelaskan bahwa selain membunuh Zickerman, mereka juga perlu menyelidiki lelang yang diadakan di bawah kepemimpinan Zickerman. Lelang ini diduga terkait dengan perdagangan manusia dan mungkin melibatkan barang dari dunia lain, sesuatu yang mungkin sangat berharga dan istimewa. Setelah memahami situasi, agen muda tersebut bersama timnya menyusup ke dalam gedung pesta yang diselenggarakan oleh Imperial Merchant Guild. Pesta ini hanyalah kedok untuk acara rahasia di mana lelang tersebut akan diadakan. Silika dan 3 agen lainnya menyamar sebagai peserta pesta, sementara agen muda tersebut, dengan tubuh mungilnya, mengamati situasi dari dekat pagar. Zickerman Albas, target mereka, tidak terlihat. Mereka harus menampakkan diri setelah pelelangan dimulai. Pemimpin tim memberi isyarat kepada agen muda untuk menjelajah ke bawah bangunan. Mereka yakin ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Menggunakan kemampuannya, agen muda tersebut berpindah ke ruang bawah tanah dengan cara pergeseran bayangan pemindahan spasial. Di ruang bawah tanah yang gelap, ia menemukan kandang-kandang berkarat dan tenda-tenda kanvas besar yang menyerupai kandang binatang. Saat memeriksa area tersebut, ia menemukan bekas belenggu yang masih hangat, menandakan bahwa orang-orang baru saja dipindahkan. Beberapa tenda berisi mayat yang sudah lama membusuk, menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Agen muda tersebut menemukan seorang wanita kurus dengan rambut panjang yang berusaha melarikan diri dari kegelapan. Kakinya tertahan oleh belenggu berat, dan ia tampak sangat kesakitan, berjuang untuk bergerak. Wanita itu merintih, memohon untuk menyelamatkan anaknya. Ketika seberkas cahaya muncul dari satu sisi ruangan, sekelompok pria bergegas masuk, menangkap wanita tersebut dan memperlakukannya dengan kasar.
Melihat situasi ini, agen muda tersebut tidak tinggal diam. Dengan kecepatan dan ketangkasannya, ia memotong tenggorokan para pria itu satu persatu, menyelamatkan wanita tersebut. Namun, wanita itu tetap dalam kondisi yang sangat lemah, meski ia terus merintih tentang anaknya. Agen muda tersebut tahu bahwa waktu hidup wanita itu sangat terbatas. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria dengan langkah sederhana muncul, membawa sebuah kotak emas. Terkejut oleh pemandangan mengerikan di hadapannya, pria itu duduk terjatuh, menjatuhkan kotak emas yang dibawanya. Wanita itu, dengan tatapan gila di matanya, berlari menuju kotak emas tersebut seolah-olah itu adalah harapan terakhirnya. Di sebuah ruang bawah tanah yang suram, suara pemukulan brutal bergema. Zickerman, seorang pria yang kejam, sedang menginjak wanita yang sudah terluka parah. Dia memaki dan memukulinya tanpa henti, mencoba membuatnya melepaskan genggamannya dari kakinya. Meskipun mengalami rasa sakit yang luar biasa karena tulang patah dan organ yang rusak, wanita itu tetap bertahan. Zickerman yang frustrasi akhirnya mengeluarkan belati dari sakunya, berniat mengakhiri hidup wanita itu. Namun, saat Zickerman mengayunkan pedangnya, bila itu tidak mengenai leher wanita tersebut. Sebaliknya, sebuah permukaan logam tumpul menghentikan bilahnya. Merasa ada yang tidak beres, Zickerman melihat ke tangannya yang gemetar, hanya untuk menyadari bahwa pergelangan tangannya telah terputus. Sebelum sempat berteriak, sesuatu membungkam pita suaranya, dan tubuhnya terjatuh ke depan. Sebuah suara asing yang tidak dikenal Zickerman bergema di ruangan itu, mengungkapkan semua kejahatan yang telah dilakukannya, termasuk pembunuhan, pemerasan, dan operasi pasar budak ilegal. Suara itu memberikan Zickerman waktu 1 menit untuk merenungkan dosanya sebelum mengakhiri hidupnya. Zickerman menyadari bahwa ini adalah ultimatum, dan bahwa rasa sakit yang lebih buruk dari kematian mungkin menantinya. Sang pembunuh, yang muncul dari bayang-bayang, mendekati tubuh Zickerman yang tidak bernyawa. Dia melihat wanita yang masih memeluk kotak itu dan mengucapkan permintaan maaf dengan suara lembut. Wanita itu, dengan air mata mengalir di wajahnya, memberikan kotak itu kepada pembunuh sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Pembunuh tersebut menyelimuti tubuh wanita dengan kabut hangat sebelum tubuhnya menghilang, memastikan dia mendapat akhir yang layak. Menyadari pentingnya kotak yang diberikan wanita itu, pembunuh memutuskan untuk memeriksanya. Di dalam kotak, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah telur yang memancarkan cahaya putih cemerlang. Telur itu ternyata adalah telur naga, sesuatu yang sangat langka dan berharga. Setelah menyelesaikan tugasnya, pembunuh kembali melaporkan temuannya kepada pemimpin mereka. Pemimpin itu terkejut mengetahui bahwa Zickerman bermaksud melelang telur naga. Namun, perhatian pemimpin segera beralih kepada pembunuh yang tampak tenang meski baru saja membunuh manusia untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan organisasi mereka. Misi mereka dianggap berhasil setelah berhasil membunuh Zickerman dan membebaskan para budak. Telur naga, yang merupakan hasil rampasan, menjadi tanggung jawab pembunuh tersebut. Meskipun dia ragu akan manfaatnya, dia tetap membawa telur itu pulang. Di rumah, Brian, salah satu anak buah pembunuh, terkejut melihat telur naga itu. Namun, kejutan yang lebih besar datang saat telur tersebut mulai retak dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dalam kepanikan dan kekaguman, mereka menyaksikan telur tersebut menetas, mengeluarkan makhluk ilahi yang bersinar terang. Namun, yang muncul dari telur itu bukanlah naga biasa. Makhluk tersebut memiliki tubuh yang menyerupai manusia, dengan 2 tanduk di dahi, sepasang sayap di punggung, dan ekor panjang. Kulitnya putih tanpa sisik, dan wajahnya tampak seperti manusia. Semua yang hadir terkejut dan bingung melihat makhluk ini, yang tampak seperti hibrida manusia naga.
Chapter 46 dimulai dengan penjelasan tentang mitos di benua tersebut mengenai makhluk setengah manusia dan setengah binatang. Makhluk-makhluk ini, yang memiliki ciri-ciri manusia dan hewan, seringkali ditolak oleh kedua belah pihak. Cerita berlanjut dengan kejadian di sebuah ruang asing di mana sesosok makhluk muncul, seorang anak perempuan yang memiliki tanduk, sayap, dan ekor yang tidak mungkin dimiliki manusia. Rambutnya berwarna merah muda panjang, dan dia memancarkan aura yang unik. Anak tersebut menggelengkan kepalanya, menyebarkan pecahan-pecahan yang menempel di rambutnya, dan matanya yang bulat memandang sekeliling ruangan dengan bingung. Tatapannya akhirnya tertuju pada tokoh utama, Qian. Anak itu merangkak mendekati Qian dengan tatapan lurus dan tak tergoyahkan, membuat Brian dan Kaeram diam-diam menyingkir. Setelah mendekat, anak itu menatap wajah Qian yang kebingungan dan tertawa sambil memanggilnya, "Papa." Reaksi pertama Qian adalah kebingungan total. Pikiran Qian melayang tanpa bisa memproses apa yang baru saja terjadi, tetapi Kaeram dan Brian segera tertawa terbahak-bahak, mengejek situasi tersebut. Qian merasa sejenak bahwa ia harus menggunakan pedang hitamnya untuk mengakhiri makhluk tersebut, tetapi tatapan polos anak itu membuatnya tidak bisa melakukannya. Narasi kemudian beralih ke refleksi Qian tentang hidupnya di masa lalu. Qian tidak pernah menikah atau memiliki anak, jadi ketika bayi naga ini memanggilnya, "Papa," dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Silika, yang mengamati situasi ini, merasa penasaran dan bertanya mengapa anak tersebut memanggil Qian sebagai "Papa". Brian menjelaskan bahwa anak tersebut mungkin menganggap Qian sebagai orang tua karena Qian adalah orang pertama yang dilihatnya saat menetas. Anak naga tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat cepat, dari merangkak menjadi bisa berbicara dalam waktu yang sangat singkat. Qian dan kelompoknya menyadari bahwa situasi ini tidak sederhana karena keberadaan anak naga di akademi bisa membawa bahaya. Jika diketahui oleh pihak akademi atau naga lainnya, anak ini akan menjadi target. Di tengah kerumitan ini, Brian menawarkan untuk menjadi wali anak tersebut. Dia memiliki pengalaman membesarkan bayi karena banyaknya saudara kandung yang dia miliki di rumah. Qian terkejut dengan tawaran ini, tetapi ia juga merasa bahwa mungkin ini adalah solusi terbaik. Kemudian, Qian merenungkan risiko dan tanggung jawab yang akan dihadapinya jika memutuskan untuk membesarkan anak tersebut. Dia menyadari bahwa jika anak ini ditinggalkan, dia akan hidup dalam penderitaan, ditolak oleh manusia dan naga. Saat Qian hampir memutuskan untuk mengakhiri hidup anak itu demi menghindarkan penderitaan, anak tersebut terbangun dan memeluknya sambil memanggil, "Papa," sekali lagi. Sentuhan dan detak jantung anak itu memberikan perasaan baru bagi Qian, membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa meninggalkannya. Akhirnya, Qian dengan penuh keyakinan memutuskan untuk membesarkan anak tersebut, mengambil tanggung jawab penuh atas hidupnya.